Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Maulana, FPM 212-3311-2012, dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Sudarmono Saiful. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan PowerPoint daripada proposal penelitian kami yang berjudul tentang analisis persepsi pemuda terhadap nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab di desa Betawi Pangkalan. Maulana FPM 212-3311 di atas memasuki pendidikan Pancasila dan Warga Negara di SDIP Pangkalan. Next. Baik, lanjut saja. Di sini langsung ke latar belakang. Desa Betawi Pangkalan sama seperti banyak desa di Indonesia mengalami dinamika perubahan sosial yang cukup besar, modernisasi, urbanisasi, dan pengaruh globalisasi membawa dampak yang signifikan terhadap nilai-nilai dan perilaku masyarakat termasuk generasi muda. Jadi di latar belakang ini dijelaskan bahwa desa Betawi itu sama dengan desa-desa yang lain, akan tetapi memiliki karakteristik juga yang berbeda. Dalam artian sama di sini adalah sama-sama desa, sama-sama ada kepala desanya, ada pemudanya, dan lain sebagainya. Cuma pada kesempatan kali ini di penelitian kami ada hal-hal yang perlu ditelisik terkait dengan pemahaman atau terkait dengan persepsi pemuda terhadap nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan di desa Betawi Pangkalan, Kabupaten Bangkalan itu sekarang terjamah oleh apa yang namanya modernisasi, urbanisasi, dan pengaruh globalisasi, sehingga terjadi apa yang namanya pengaruh-pengaruh hal itu yang dapat mengubah persepsi pemuda terhadap nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Sehingga pada proses penelitian ini kami selaku peneliti berpikirannya untuk mengetahui hal-hal tersebut, dikarenakan persepsi-persepsi pemuda itu menjadi penunggak utama daripada pemahaman dari nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dikarenakan pemuda itu merupakan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Next. Di sini ada setidaknya ada dua rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana persepsi pemuda di desa Betawi Pangkalan terhadap nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di rumusan masalah yang pertama ini kami ingin mengetahui bagaimana sih persepsi daripada kalangan muda ini terhadap nilai-nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah mengalami pergeseran atau stagnan seperti dulu, ataukah pengamalannya atau tingkat pengamalannya terhadap nilai sila kemanusiaan ini sudah semakin menurun atau sudah semakin tidak ada. Yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi persepsi tersebut? Nah, di rumusan masalah yang kedua, kami ingin mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan kalangan muda tersebut memiliki persepsi semacam itu. Jika persepsinya buruk, faktor apa yang menyebabkan persepsi mereka itu buruk? Jika persepsinya baik, faktor apa yang mempengaruhi persepsi mereka sehingga mereka itu memiliki persepsi yang baik? Nah, dari berbagai rumusan masalah yang saya rumuskan menjadi dua ini, setidaknya nanti saya memiliki tujuan. Tujuannya ini dia. Yang pertama, untuk mendeskripsikan persepsi dari desa Betawi Pangkalan terhadap nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, dari adanya dua rumusan masalah tersebut, timbullah tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan, menuliskan terkait dengan persepsi dari desa Betawi Pangkalan terhadap nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Akan kami deskripsikan terkait dengan pemahaman atau persepsi pemuda di desa Betawi Pangkalan itu yang berkaitan dengan sila kedua ini. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mempengaruhi persepsi tersebut, sehingga dengan ketika saya mendeskripsikan tersebut dan dikorelasikan dengan rumusan masalah yang kedua, faktor-faktor itu, kami akan mengidentifikasi faktor-faktor ini sehingga kami mengetahui faktor apa yang menyebabkan pemuda tersebut memiliki persepsi tersebut. Sehingga dengan tujuan penelitian ini kita akan mengetahui bahwa proses penelitian kami nanti akan menemukan hasil daripada proses penelitian yang kami harapkan dapat memberikan informasi terkait dengan dua hal ini. Next. Yang selanjutnya, manfaat. Tentu daripada proses penelitian itu kami akan memberikan manfaat, atau tentu dalam sebuah proses penelitian apapun di situ yang akan dipilih salah satunya adalah manfaat. Karena dari proses penelitian kalau tidak ada manfaatnya itu kan sedikit agak dipertanyakan, karena kan tidak ada faedahnya begitu. Nah, manfaat di sini adalah yang pertama, manfaat secara teoritis penelitian itu diharapkan dapat
kedua berkaitan dengan persepsi itu adalah hal yang timbul dari seseorang yang dia dapatkan atau timbulnya itu diakibatkan karena adanya pantulan dari luar atau indera yang dia gunakan untuk melihat sesuatu dan timbullah perspektif terkait dengan sesuatu tersebut sehingga mengeluarkan persepsi-persepsi baik itu kita persepsi negatif maupun positif. Next. Yang selanjutnya, persepsi seseorang tidak timbul dengan sendirinya tetapi melalui proses. Nah, tadi itu saya sudah sebutkan faktor-faktornya di sini persepsi. Menurut Stephen Theobald terdapat tiga faktor yaitu mempengaruhi persepsi seseorang yaitu satu individu yang bersangkutan yang disebut dengan persepsi, sasaran dan situasi. Tiga hal ini menjadi objek atau menjadi faktor terkait dengan tumbuhnya persepsi tersebut. Kemudian beberapa individu yang tidak melihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional. Jadi yang disebut dengan pemuda itu adalah seseorang atau individu yang mengalami perubahan baik itu secara fisik. Kalau kita berbicara fisik itu batang tubuh kita ini. Tapi kalau kita berbicara tentang psikis itu berkaitan dengan kemampuan atau kecerdasan atau kognitif, emosional dan lain sebagainya. Sehingga hal itu dapat kita kategorikan sebagai bagaimana pemuda itu dapat berkembang atau pemuda itu dapat dilihat dari kedua posisi ini yaitu perkembangan di bidang psikis dan di bidang fisik. Selanjutnya, silaku atau usia yang tidak beradab sendiri mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan perilaku manusia yang didasarkan pada potensi hati nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Jadi sudah jelas tadi. Contohnya di sini sudah ada mengaku dan memperlakukan manusia secara sesuai dengan akal dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang maha kuasa dan seterusnya. Next. Di sini masuk ke jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Lokasi penelitian kami di desa Lepak Kebakaran, di mana desa ini merupakan desa saya lahir. Next. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian kami adalah pemuda di desa Lepak Kebakaran, sedangkan objeknya yaitu persepsi pemuda terhadap nilai sikap manusia yang ada beradab. Nah, dua hal ini pemuda dan terkait dengan nilai-nilai sikap manusia yang ada beradab ini menjadi subjek dan objek dalam penelitian kami. Yang selanjutnya di sini teknik pengumpulan data. Di sini ada 3 poin. Yang pertama wawancara mendalam, observasi kuantitatif atau studi dokumen. Yang kedua teknik analisis data, reduksi data, pengumpulan data, analisis data, mencari kesimpulan. Yang terakhir yaitu uji pelaksanaan data dengan triangulasi teknik dan member check. Nah, nanti ini merupakan poin-poin yang dapat saya ungkapkan di dalam TPP saya terkait dengan proses penelitian yang kami ungkapkan sedemikian rupa dalam proses penelitian kami